Kembali bersama kami, Menteri Keuangan Sri Mulyani akui draft revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah dikirim ke DPR RI. Meski demikian, pihaknya belum bisa menjelaskan secara menyeluruh rangka dari RUU ini termasuk pasal rencana pajak sembako karena belum juga diterima oleh DPR RI. Pemerintah tengah mengajukan draft revisi Undang-Undang Perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada DPR RI. Salah satu di antara pasal yang diajukan mengenai pajak yang dikenakan terhadap bahan sembako. Pasal ini menuai kontroversi di masyarakat karena dinilai semakin membebani rakyat. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi 11 mengungkapkan, informasi pasal ini diterima tidak utuh sehingga menuai pro dan kontra. Pihaknya juga belum bisa menjelaskan secara menyeluruh rangka dari RUU ini, termasuk pasal rencana pajak sembako. Nah, ini yang ingin kita nanti akan jelaskan pada saat kita membahas RUU KUP dengan Komisi 11. Tentu kami sangat tergantung nanti dengan pimpinan DPR pada saat paripurna dan sesudah disampaikan kepada Komisi 11 untuk kita bahas bersama, kita bisa melihat keseluruhannya dan di situ kita bisa bahas mengenai apakah timingnya harus sekarang, apakah fondasinya harus seperti ini, siapakah di dalam perpajakan ini yang harus bersama-sama yang disebut prinsip gotong royong tadi disampaikan oleh semuanya, siapa yang pantas untuk dipajaki. Sementara itu, DPR RI, khususnya Komisi 11, belum menerima draft RUU KUP ini, sehingga belum juga dibahas dalam Badan Musyawarah. Saat ini, pemerintah tengah fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Adapun jika RUU KUP ini dibahas di DPR, tidak segera diputuskan, melainkan membutuhkan pertimbangan dari berbagai pihak untuk menentukan kebijakan terbaik dengan kondisi ekonomi dan psikologi masyarakat. Angelika, Faisal Reza, Hadi Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, selain sembako, pemerintah juga berencana menarik pajak pertambahan nilai atau PPN untuk jasa pendidikan alias sekolah. Rencana tersebut sudah tertuang dalam draft perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekolah alias jasa pendidikan sebelumnya masuk kategori sebagai jasa bebas PPN. Namun kini, dalam draft rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP yang beredar, pemerintah menghapuskan jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN. Ini berarti sekolah akan kena pajak. Jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 tahun 2014 tentang kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, seperti PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK hingga bimbel. Ini artinya, jika nanti RUU KUP benar-benar disahkan, maka bersiap-siaplah sekolah-sekolah swasta itu membayar pajak. Tak ubahnya pajak sembako, rencana pemerintah menarik pajak sekolah juga menuai sorotan. Ekonom Bima Yudhistira yang juga Direktur Celios menilai rencana tersebut sangat kontradiktif dengan upaya pemerintah yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM di dalam negeri. Ia bahkan khawatir aturan ini akan semakin mencekik masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Jadi ini harus hati-hati, jangan sampai nanti dampaknya terhadap akses pendidikan kepada masyarakat kalangan menengah bawah, tapi dalam hal penerimaan pajak pun juga tidak signifikan menolong pemerintah. Meski sudah bocor ke masyarakat, hingga kini draft RUU KUP tersebut belum dibawa ke rapat paripurna DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih membahasnya secara internal. Dari Jakarta, Gilang Praditya, iNews melaporkan.